kabar Pak Agus? Alhamdulillah kabar baik Pak Guru. Oke, tadi saya lihat sibuk-sibuk Pak Agus ini ada apa gerangan tadi itu? Ada jam. Kebetulan tadi itu tidak ada jam dan lagi mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok Pak Guru. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Pak Agus, terima kasih atas kehadirannya. Jadi seperti yang telah saya informasikan di hari Senin kemarin, bahwa keinginan saya untuk melaksanakan observasi di kelasnya Pak Agus. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin memperoleh informasi awal terkait dengan kesiapan untuk melaksanakan observasi besok. Kalau boleh tahu kegiatan kita besok di kelas berapa? Nah, untuk kegiatan besok kebetulan saya mengajar di jam pertama di kelas 7 yang dimulai dari 7.15 sampai 9.30. Oke, berarti besok hari Kamis ya? Iya, hari Kamis. Oke. Lalu tujuan pembelajarannya apa itu besok? Nah, kebetulan di materi IPS sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita ini masuk ke CP3. CP3 itu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk CP3 itu, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Ya, cuma itu tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya. Ya. Saya lihat di sini bahwa peserta didik dapat menganalisis kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi ya. Ya, betul. Dan yang kedua bahwa peserta didik dapat menyebutkan kebutuhan hidup setiap hari. Oke. Area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Pak Gus? Nah, area pengembangannya kebetulan ini kita menuju ke alur tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, saya melihat di sini potensi anak-anak yang beragam. Jadi saya ingin menampilkan keaktifan siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, yang terpenting di sini saya merefleksi dari pembelajaran tersebut. Nah, yang mencerminkan pada kurikulum atau profil pelajar Pancasila. Oke, berarti di sini ada 3 ya area pengembangan. Ya. Yang saya tangkap bahwa bagaimana anak-anak itu bisa aktif secara individu ya, maupun yang kedua anak-anak itu aktif secara kelompok, dan bagaimana peserta didik itu juga dapat merefleksikan pembelajaran ini. Iya, betul sekali. Oke. Ya. Lalu yang lebih spesifik dari area pengembangan yang 3 tadi itu yang bagaimana yang ingin di? Nah, yang lebih spesifik di sini ya keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Oke, dalam berdiskusi kelompok. Wah, kayaknya menarik ya soal kegiatannya Pak Agus nih. Iya. Strategi apa yang sudah dipersiapkan sama Pak Agus ini? Nah, strategi yang sudah dipersiapkan, kebetulan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini dengan strateginya berdiferensiasi proses. Iya. Kayaknya ini keren nih. Menurut Pak Agus itu, nah ini diferensiasi proses. Nah, seperti apa itu diferensiasi proses itu? Nah, diferensiasi proses itu ketika menghadapi kegiatan di dalam belajar, anak-anak saya tampilkan video karena melihat potensi yang beraneka ragam itu. Ada anak yang suka suara, ada anak yang suka gambar. Nah, dari situlah saya menampilkan video. Nah, setelah mereka melihat video, anak-anak dapat mendapatkan hasil atau menyimpulkan apa yang sudah diamati dari video itu. Oke. Lalu apa lagi yang Pak Agus ketahui mengenai diferensiasi proses itu? Selain tadi secara individu, lalu secara berkelompok. Oke. Ya. Seperti apa itu secara berkelompoknya Pak Agus? Nah, secara berkelompok itu ketika saya membagikan LKPD berupa latihan ya. Latihan. Nah,
di dalam mereka mengerjakan latihan itu, anak-anak atau peserta didik ini melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, dari diskusi berkelompok itulah mereka dapat hasil. Nah, lalu setelah itu mereka mempresentasikan ke teman-teman yang lain. Nah, teman atau kelompok yang lain menanggapi dari apa yang sudah ditampilkan. Oke, kayaknya ini sudah mantap betul ini Pak Agus dengan diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya, baik Pak Agus, terima kasih atas informasinya. Semoga kegiatan besok berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Amin. Hari Kamis jam 7.30 Iya, sampai 9.15. Oke. Ya, sampai jumpa besok. Iya, ya betul. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke CP3, yaitu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan itu. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita semangat dulu ya. Ya. Jadi semangat di dalam belajar. Yang terbaik. Ya, tepuk semangat. Nah, sebelum Pak Guru Oke, baik Pak Agus. ya. Tadi kita sudah sama-sama melaksanakan observasi di kelasnya Pak Agus ya, kelas 7, tepatnya jam 7.30 sampai jam 9.30. Betul. Nah, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sudah lumayan baik sih, senang dan bahagia ketika sudah memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Oke. Dari proses pembelajaran tadi, bagaimana Pak Agus sendiri merefleksikan kegiatan pembelajaran seutuhnya dari awal sampai akhir? Dari kegiatan awal itu yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran, yang kedua memberikan materi, yang ketiga membagi kelompok pada peserta didik untuk menyelesaikan beberapa LKPD yang sudah saya buat. Gitu ya? Iya. Mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi seperti apa tadi? Ada mungkin yang dirasakan oleh Pak Agus sendiri? Yang pertama, kendala pasti ada ketika dalam memberikan
pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama kan di sini guru memfasilitasi, karena masing-masing peserta didik itu kan memiliki minat dan bakat yang berbeda. Nah, jadi guru itu tidak memberikan perlakuan yang sama. Jadi guru itu mengelompokkan siswa yang kurang minat, misalnya ada yang minat gambar dan ada yang minat suara. Jadi saya menampilkan video yang berupa, soalnya materinya kan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi saya menampilkan video tentang kelangkaan air bersih, dan yang kedua itu tentang jenis-jenis kebutuhan hidup. Oke. Kalau menurut Pak Agus sendiri terkait dengan suasana kelas, bagaimana suasana kelas ideal menurut Pak Agus itu yang terjadi dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Nah, suasana kelas yang ideal itu yang siswa itu sudah mampu menjalin kerjasama dengan peserta didik lain, misalnya dalam berdiskusi kelompok, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Jadi suasana kelas itu lumayan tadi kondusif. Jadi ada timbal balik antara kelompok satu dengan kelompok yang lain dalam berdiskusi. Oke. Kondusif itu maksudnya di sini apakah tenang atau rame itu bagaimana itu? Ya rame, rame dalam melempar pertanyaan. Oke. Ya saling melengkapi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oke. Atau berkolaborasi begitu. Ya, baik Pak Agus. Jadi boleh saya menyampaikan hasil catatan observasi saya ke Pak Agus ya. Jadi dari kegiatan dari awal sampai selesai tadi, setelah saya mengamati proses pembelajarannya Pak Agus, ada beberapa catatan dari diri saya pribadi. Salah satunya skenario pembelajaran tadi itu ada yang terlupakan. Nah, ada yang terlupakan. Yang kedua, masih ada beberapa peserta didik yang kesulitan untuk mengemukakan pendapat. Nah, itu sih. Jadi dari skenario pembelajarannya Pak Agus tadi itu yang terlupakan tadi itu bagaimana Pak Agus sendiri itu merincikan kegiatan pembelajaran, sehingga tadi anak-anak itu dalam kegiatan kelompok itu bingung dia bagian mana yang dikerjakan kan, sehingga pada saat dia pembagian kelompok tadi ada yang bertanya, Pak yang mana yang dikerjakan? Nah karena itu di awal pada saat setelah pembagian kelompok seharusnya sesuai dengan skenario-nya RTP-nya Pak Agus itu, nah, dirincikan di sana ada kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, bagaimana menurut Pak Agus dari hasil pengamatan saya tadi? Nah, yang pertama itu di bagian refleksi yang terlupakan tadi. Oh, yang refleksi juga ya? Refleksi. Ya, setelah kegiatan mengamati video, nah setelah LKPD dikerjakan secara kelompok. Nah, di situ mereka sudah melakukan kolaborasi antar kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, dalam menampilkan gambar di LKPD itu siswa ini merasa kesulitan dalam memahami, karena sebelumnya ini kan yang kelas 7, yang tahun lalu kelas 6 kan. Jadi masalahnya itu yang pertama itu karena kendala COVID-19 itu. Jadi mereka kesulitan belajar. Jadi mereka itu belajar dari rumah selama hampir setahun lebih ya, selama COVID-19 itu. Berarti di refleksinya ya? Ya, refleksinya agak terlupakan tadi. Agak terlupakan karena saking asiknya melaksanakan kegiatan bersama siswa. Oke. Untuk selanjutnya di kegiatan diskusinya tadi seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan harapannya Pak Agus? Karena di awal sebelumnya kita telah melakukan praobservasi itu sehari kemarin ya, hari kemarin itu. Di sana ada area pengembangan. Salah satunya keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok
di mana strategi yang dipersiapkan itu pembelajaran berdiferensi dengan strategi diferensiasi proses. Ya. Jadi seperti apa tadi pelaksanaan kegiatan di kelas terkait dengan keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok? Iya. Jadi strategi yang saya lakukan di kelas tadi itu yang berdiferensiasi proses, yakni karena melihat perkembangan minat siswa yang berbeda-beda. Jadi saya menampilkan beberapa video dan gambar. Ya, ada yang gambar bersuara. Nah, jadi ada siswa itu senang dengan video yang gambar dan bersuara. Jadi masing-masing siswa ini kan minatnya berbeda-beda gitu. Ada yang suka gambar dan ada yang suka suara. Ya. Berarti itu yang diberikan di masing-masing kelompok, iya, ya? Di masing-masing kelompok. Lalu terkait dengan presentasinya seperti apa tadi menurut Pak Agus tadi melihat apakah sesuai dengan harapannya Pak Agus atau bagaimana gitu? Nah, mengenai presentasi antar kelompok satu dengan kelompok lain berjalan lancar. Dan mereka saling berkolaborasi tadi, kayaknya seru sekali. Ada siswa yang menampilkan permasalahan kelangkaan air bersih, ada yang menampilkan kelangkaan kebutuhan bahan pokok. Ya, itu. Kalau terkait dengan tanggapan di setelah presentasi kan, Ya. siswa masing-masing kelompok, kemudian siswa lain memberikan tanggapan, apakah sudah berjalan atau bagaimana tadi? Sudah berjalan dan masing-masing kelompok itu sudah mampu menyampaikan hasil diskusinya, sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Oke. Ya. Kalau Pak Agus memberikan nilai misalnya dari 0 sampai 100 terkait dengan kegiatan diskusi kelompok di proses pembelajaran tadi, dinilai berapa posisi anak-anak tadi kalau Pak Agus nilai dari 0 sampai 100 terkait dengan diskusi kelompoknya? Nah, kalau mengenai nilainya itu dari sekitar ya 85% lah. 85% dari kegiatan hasil diskusi mereka. Oke, boleh berikan saya pemaparan sedikit indikator 85% itu terlihat dari bagian mana saja gitu? Nah, di sini mengenai indikator, karena siswa sudah mampu menganalisis kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi. Ya. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya? Ya. Oke. Kedepannya ada niat untuk menaikkan grade dari 85 mungkin ke berapa? Insya Allah nanti dengan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, jadi ya ada niat atau keinginan untuk belajar lagi. Ya, sambil berdiskusi dengan teman-teman sejawat dan melakukan kegiatan belajar di dalam kelas atau di luar kelas ya dengan teman-teman. Berapa? Dari 85 kan? Ya, 85. Ke berapa niatnya ke depannya besok? 95 atau 100. 90 sampai 100 ya? Luar biasa Pak Agus, mau pingin maksimal. Ya, karena kita di sini kendala fasilitas. Ya. Apa langkah-langkahnya Pak Agus tadi selain dari berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah untuk mencapai nilai 95 atau 100 tadi terkait dengan kegiatan yang difokuskan oleh Pak Agus tadi di kegiatan diskusi kelompoknya? Ya. Seperti apa itu? Ada apa langkah-langkahnya yang kedepannya? Ya, untuk kedepannya saya akan melakukan kerjasama dengan forum MGMP tentunya, karena di sini forum MGMP IPS ya di sana kan kita belajar untuk menentukan tujuan ke depan untuk dalam belajar, ya. Dan mengembangkan minat atau potensi dari peserta didik. Oke. Dari MGMP itu. Oke. Baik Pak Agus, mungkin nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan peserta didik, kemarin area pengembangan yang Pak Agus hendak capai setelah bersama-sama kita amati di sini. Salah satunya seperti yang sudah Pak Agus sampaikan, yaitu keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok. Betul, Ustaz. Mungkin ada lagi area pengembangan yang
ingin Pak Agus kembangkan dari proses pembelajaran selain dengan kegiatan kelompok atau di area pengembangan yang mana gitu? Untuk kedepannya, untuk Ya, untuk pertemuan dengan kedepan- siswa-siswa kedepannya. Ya, untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan itu di bagian diskusi. Oh, Diskusi tetap kelompok. tetap di diskusi kelompoknya ya? Ya, karena ini kan guru itu kan melihat dari potensi anak-anak sih, dari minat dan bakatnya dalam belajar. Karena tidak semua murid itu kita perlakukan sama. Jadi ada yang siswa yang kurang, itu kita kelompokkan. Untuk kedepannya ini ada yang pintar kita kelompokkan lagi, ya supaya siswa yang kurang pintar atau yang sedang itu kan jadi nanti berbaur dalam kelas. Terkait dengan mungkin ada usaha lain mungkin lagi selain itu? Kalau Ada cara lain mungkin selain itu untuk biar dia lebih semangat lagi di kegiatan kelompoknya? Mungkin Pak Agus mau menampilkan apa atau seperti apa gitu, selain yang sudah tadi Pak Agus tampilkan di kelas. oh iya, jadi nanti ada saya tampilkan video pembelajaran. Oh, tetap. Ya, tetap video pembelajaran karena yang sudah saya jelaskan tadi itu kan masing-masing siswa ini kan memiliki minat. Nah, jadi potensi itu yang membuat saya melihat dari anak-anak ini biar anak-anak dapat berkembang. Oke. Kalau untuk mencapai area itu di sekolah, khusus di sekolah ini siapa-siapa kira-kira yang bisa membantu menurut Pak Agus, orang yang bisa membantu Pak Agus di lingkungan sekolah ini? Ya, tentunya teman sejawat. Teman sejawat itu ya guru-guru yang ada di sekolah yang bisa berkolaborasi, yang bisa diajak bekerja sama tentunya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oke, teman sejawat tadi juga sudah menyampaikan rekan-rekan di MGMP. Mungkin ada cara lain yang Pak Agus bisa dapatkan selain dari teman, ya, atau dari mana mungkin Pak Agus bisa dapatkan? Dari pelatihan-pelatihan. Oke. Baik itu dari online atau maupun dari daring ya. Oke. Ya. Soalnya itu kan luar jaringan. Oke, mantap Pak Agus. Kapan itu Pak Agus bisa laksanakan? Ya, insya Allah setelah proses pembelajaran ini. Proses pembelajaran ini ya? Ya. Iya. Untuk menambah wawasan. Oke. Baik Pak Agus, mungkin itu saja ya hasil observasi dan percakapan kita. Bagaimana perasaannya setelah mulai dari observasi sampai sekarang? Bagaimana? Ya, tentunya bahagia, senang sudah bisa memberikan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Karena sebelum-sebelumnya kan karena terkendala COVID itu banyak siswa yang belajar dari rumah kan. Jadi kita pergi ke rumahnya menjemput dan memberikan pembelajaran di rumah. Jadi itu kendala yang sangat menyiksa kalau bagi guru ya. Menyiksa sekali karena kita kekurangannya fasilitas internet. Jadi di sini ya cuman itu. Oke, baik Pak Agus. Sukses selalu, Pak Agus sukses, sama-sama kita. Semoga saya juga bisa terus saling membantu ya. Saya juga tertarik juga di ice breakingnya Pak Agus di awal-awal tadi itu. Ya, itu bisa saya ATM untuk kedepannya nanti ya. Boleh Pak Agus ya? Ya boleh sekali. Baik Pak Agus, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.